Sebelum mulai alangkah baik ya pencet tombol like, subscribe, dan share ke semua grup kalian. Dan jangan lupa komentar kalian bermanfaat untuk Mimin biar makin semangat. Tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Cerita dilanjutkan dari Kang Ho Chen yang disuruh bertanya ke Yudahi kalau dia nggak percaya sama Lim dan Kang Ho Chen pun mengatakan, ngapain juga aku harus bertanya, aku mah sudah sangat mengenalnya. Dia pasti akan kasihan pada pria sepertimu dan dia pasti akan mengiyakan perkataanmu. Itu benar kan? Dia adalah gadis yang terlalu baik sekali untuk seorang pecundang sepertimu. Lim yang mendengar perkataan Kang Ho Chen dia pun bergumam. Bangsat, dia nggak taunya korban juga dan dia sama sepertiku juga tertipu. Kang Ho Chen yang masih tidak mengetahui apapun dia pun mengatakan. Terlebih lagi dia itu sangatlah cantik dan sangat berbakat dan dia itu tidak cocok bersamamu yang culun. Setelah Kang Ho Chen mengatakan itu Lim pun berjalan pergi dan mengatakan. Ingat, semakin kau tidak tahu apa-apa semakin baik. Dan kalau kau sudah selesai, aku akan pergi. Setelah Lim mengatakan itu Kang Ho Chen pun kebingungan dan dia pun mengatakan, Hei, Kang Lim, aku sekolah di SMP. Taiwan juga. Lim pun yang mendengar, Kang Ho Chen juga sekolah SMP Taiwan. Tiba-tiba Lim terdiam. Dan Kang Ho Chen yang melihat Lim terdiam dia pun meneruskan perkataannya. Jadi walau kau tak tahu aku tahu kau. Jadi aku peringatkan. Berhenti bersikap bodoh dan menjauhlah dari Yudahi. Lim yang disuruh menjauhi Yudahi dia pun mengatakan. Itu mungkin akan terjadi meski kau tidak melakukan apapun juga. Lim pun bergumam. Dalam web aslinya, karakter utamalah yang membantu Yudahi terbiasa dengan lingkungan kelas. Jadi tadinya aku khawatir dengan apa yang harus kulakukan sekarang. Karena dia tidak ada di dunia nyata ini. Tapi, aku melihat pada apa yang si bangsat itu lakukan. Dia sepertinya gak apa-apa untuk menggantikan tugasnya si MC yang hilang. Dan insiden penguntit berikutnya pun masih cukup lama. Jadi aku mungkin takkan sering bertemu lagi dengannya. Dan kayaknya komedi cinta yang sangat kacau ini dan sangat singkat berakhir di sini. Itulah yang kupikirkan tadinya. Lim pun yang melihat Yudahi dia pun bertanya, kenapa kau di sini? Terlihat Yudahi yang ditanya begitu dia menjawab apa? Lim pun terlihat kesal mengatakan, apa maksudmu apa? Kenapa kau di ruang klub orang lain? Dan kenapa kau memakan cemilanku lagi? Yudahi pun masa bodoh dan tetap makan sambil mengatakan, sial, bisakah kau berhenti bersikap pelit hanya untuk cemilan doang? Aku juga sudah dapat izin dari Jungah tadi. Lim yang mendengar Yudahi yang sudah minta izinnya ke Jungah tadi dia pun mengatakan, hei, kan yang di sini akulah ketuanya, dan kenapa kau minta izinnya ke Jungah? Yudahi pun mengatakan, kau tahu, masyarakat seringkali memandang rendah orang-orang yang menumbangkan otoritasnya. Dan bukannya kau sudah janji kemarin, kau bilang kau akan menemaniku ke klub yang tersisa. Lim yang mendengar katanya dia sudah berjanji pun mengatakan, hei, aku tak pernah bilang begitu loh. Tapi kalau kau cuma khawatir tentang rahasia itu, janganlah kau beralasan kalau aku sudah berjanji ke kamu. Kan kau tahu aku tak punya temen untuk ngasih tahu rahasia itu, kan? Yudahi pun tersenyum. Apa kau bilang? Kau tak punya satupun temen untuk menceritakan itu? Tapi kan bukan berarti cuma bisa cerita rahasia itu ke temen kan? Apa kau pikir aku menyeretmu karena aku menyukaimu? Terlihat Lim yang mendengar perkataan Yudahi kayak gitu dia pun langsung kesal dan menyuruhnya untuk keluar dari ruangan klub. Hei, keluar sana. Padahal ada banyak orang yang menyukaimu. Kenapa nggak bermainlah bareng mereka? Dan berhentilah kau masuk ke klubku. Yudahi yang disuruh keluar dan disuruh bermain bersama orang yang menyukainya dia pun mengatakan, hei, jangan kayak gitu dong, coba kau pikir apa punya terlalu banyak orang yang menyukaimu, apakah kau tidak masalah? Dan terlebih lagi orang yang menyukaimu mengajak berkencan. Aku yang tidak mau berkencan sama seseorang. Dan terlebih lagi aku yang cuman mau menjalani kehidupan sekolah impianku saja. Kenapa harus jadi kayak gini? Kenapa menjadi banyak sekali orang yang ngechat ke nomorku? Apa aku seharusnya tidak menulis nomorku di kertas pendaftaran klub itu? Dan terlebih lagi orang-orang itu yang nembaku lewat chat itu sangat rendahan banget. Seharusnya sebuah pengakuan seharusnya kayak seperti akhir sebuah novel. Dan pengakuan itulah yang menciptakan hubungan setelah berhari-hari saling menggoda.
Tapi pengakuan ini yang bahkan tanpa obrolan kayak gini. Pasti ini karena semua orang mendapatkan saran hubungan dari web dan sejenisnya. Ha, Tapi apa yang bisa kulakukan sekarang? Pasti ini semua salahku karena aku terlihat terlalu cantik di mata mereka. Limpon yang mendengar perkataan Yudahi dia pun mengatakan, ingat sebelum mempelajari kata seperti menggoda dan lainnya. Dan kenapa kau tidak mempelajari apa itu rendah hati terlebih dulu? Yudahi yang disuruh mempelajari kata rendah hati dia pun keinget sama seseorang dan orang itu pernah mengatakan, sangat sulit untuk menjadi rendah hati saat kau sehebat aku. Nah itu Muhammad Ali pernah mengatakan kayak gitu. Dan kenapa kau menyuruhku untuk rendah hati? Kenapa kau nggak mengikutiku menjadi populer aja sepertiku? Tiba-tiba setelah mengatakan seperti itu Yudahi pun melihat ke Lim dan dia pun langsung terdiam. Dan tiba-tiba dia pun langsung meminta maaf. Maafkan aku sudah sangat berlebihan. Lim yang melihat Yudahi meminta maafnya kayak gitu dia pun kesal. Apa itu caramu meminta maaf? Caramu itu sangat buruk sekali. Setelah itu scene berganti di 3 menit kemudian. Yudahi pun mengatakan, ya, akhirnya aku sudah selesai mengirim jawabanku. Sekarang kita bisa kembali ke daftarnya. Kau pasti sudah sangat menunggu, kan? Lim pun mengatakan, siapa juga yang menunggu? Setelah itu mereka berdua pun berjalan keluar. Setelah berjalan keluar Yudahi pun terlihat sedang liatin Lim terus yang lagi berjalan dan tiba-tiba dia pun teringat kejadian yang kemarin dan dia pun bergumam. Oh iya, aku ingat dia kemarin pernah bilang ke aku dia berteman juga sama si Oyan Yung. Tapi pas tadi malam aku tanya ke si Oyan Yung katanya dia nggak kenal sama Nakang Lim. Ini pasti salah satu dari mereka sedang membohongiku. Aku sudah sedikit memikirkan tentang itu tapi Nakang Lim. Apa dia pacar Seo Yan Yung? Hahaha. Nenek sihir Seo Yan Yung itu pernah memberitahuku tentang ciri-cirinya. Katanya pacarnya tingginya 180 cm, mahasiswa ganteng peringkat ketiga dalam kelasnya. Pasti dia sudah membual seperti itu di masa lalu kan? Pasti karena pacar aslinya adalah laki-laki yang bermata pandai itu kan? Kalau dia bohong untuk menutupi ini, semuanya jadi masuk akal sekarang. Lagian Nakang Lim tak punya alasan untuk membohongiku kan? Dia juga tahu nama aslinya Seo Yan Yung. Tiba-tiba Lim pun menoleh ke belakang dan dia melihat Yudahi berhenti berjalan dia pun mengatakan, apa yang kau lakukan? Apa kita tak pergi? Setelah Lim mengatakan itu Yudahi pun berjalan sambil tersenyum. Gimana ya aku harus menggunakan informasi ini? Setelah Yudahi mengatakan itu Lim pun langsung kebingungan. Setelah itu Sin pun berganti di depan gerbang sekolah. Dan terlihat si Lim yang sedang bertanya ke Yudahi. Hei Yudahi, kali ini kelas kita sudah beres lebih awal daripada yang kemarin. Apa daftarmu sudah beres semua? Yudahi mengatakan, aku masih punya terlalu banyak yang tersisa. Tapi kalau sekarang hanya punya urusan modeling hari ini. Dan bentar lagi seseorang dari agensiku seharusnya sebentar lagi datang. Aku sangat sibuk, tak seperti seseorang yang ku kenal. Lim yang mendengar perkataan Yudahi pun mengatakan, iya, lakukan yang terbaik. Tapi di dalam hatinya, serah kaulah pergi sana. Setelah itu Yudahi pun tiba-tiba ditelepon seseorang. Orang yang di dalam telepon pun mengatakan, halo. Yudahi pun mengatakan, iya, Ani, aku di depan gerbang. Iya, apa benarkah? Itu artinya, hari ini. Tiba-tiba Yudahi pun menjadi panik dan mengatakan, apa? Tunggu apa yang kamu? Tapi, sial. Kamu harusnya bilang dari awal, kalau kamu nggak bisa hadir. Iya, hampir semua orang sudah pulang. Oke, tapi siapapun bukan masalah kan? Lim yang belum jauh dari Yudahi dia pun mendengar dan menengok ke belakang dan sambil kebingungan. Lim pun langsung bertanya, kenapa kamu Yudahi? Apa ada yang salah? Dan Yudahi yang ditanya begitu dia pun bertanya balik, apa kau tak mempunyai kegiatan apapun hari ini kan? Lim pun yang dibilang begitu dia pun mengatakan, kenapa sih kau terus berkata seperti aku tak mempunyai kegiatan apapun untuk dilakukan? Yudahi pun langsung bertanya lagi, jadi apa kau punya kegiatan untuk dilakukan hari ini? Lim pun yang ditanya lagi langsung mengatakan, kalau hari ini sih aku enggak mempunyai kegiatan. Yudahi pun mengatakan, benarkah? Jadi kalau kau tidak mempunyai kegiatan sekarang,
Ayo jadilah manajerku untuk hari ini saja. Lim Pon yang disuruh menjadi manajer sontak terkejut. Apa kau bilang? Jadi apa tadi? Dan tiba-tiba, ada seseorang yang menguping di balik tembok. Dan orang itu pun mengatakan, aku tak akan mengampunimu. Dan pria itu dia sudah mengotori Yudahiku. Tunggulah aku, Yudahi. Aku akan segera menyelamatkanmu. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive.